Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh senang sekali saya boleh melayani di tempat ini pada malam hari ini, dan kelihatannya ini kali pertama saya sih ya berdiri di tempat ini, jadi ada baiknya saya memperkenalkan diri. Mungkin ada yang belum kenal ya, karena memang jarang kelihatan ya. Saya melayani di Siensin soalnya, nama saya Christina Teguh. Saya melayani di Siensin, anak-anak remaja. Dan pada hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan dengan judul Hidup adalah Kristus. Dan bagian firman Tuhan yang melandasinya terambil dari Filipi 1 ayat yang ke-21 sampai ke-22. Saya akan membacakan bagian ini bagi setiap kita gitu ya. Bisa disimak di layar atau di Alkitab masing-masing ya. Filipi 1 ayat 21 sampai ke 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara, biasanya ini saya kasih tahu rahasia dari seorang pengkhotbah ya. Biasanya pengkhotbah itu ketika mempersiapkan sebuah khotbah, salah satu cara yang paling gampang dilakukan adalah memberikan pertanyaan lalu kemudian dijawab. Gitu. Jadi poin-poinnya berdasarkan pertanyaan tersebut lalu dijawab di dalam poin-poin. Jadi kalau kita ngomongin hidup adalah Kristus gitu ya, judul hari ini mungkin akan ada banyak pertanyaan yang kemudian muncul langsung gitu ya. Apa maksudnya hidup adalah Kristus? Lalu bagaimana kita menghayati hidup adalah Kristus itu? Atau apa kaitannya tema ini dengan kehidupan kita saat ini? Mungkin ada begitu banyak pertanyaan yang bisa muncul di benak kita ketika kita melihat sebuah judul khotbah. Namun hari ini saya tidak ingin melakukan seperti yang biasa dilakukan atau ya minimal yang biasa saya lakukan gitu ya. Hari ini atau kurang lebih ya ini selama 20 menit ke depan mari kita mau bersama-sama mendengarkan firman sambil sekaligus merefleksikannya di dalam hidup kita. Jadi supaya bukan cuman kognitifnya aja yang diisi begitu ya, tetapi juga hati kita diperbaharui oleh firman itu. Dan hidup adalah Kristus judul hari ini. Ngomongin masalah hidup. Dan izinkan saya bertanya Bapak Ibu Saudara, sudah berapa lama kita hidup? Ini pertanyaan boleh dijawab di dalam hati ya. Atau kalau mau dicatat di handphone mungkin boleh juga gitu ya. Akan ada banyak pertanyaan nanti yang saya sampaikan. Bisa dipikirkan satu demi satu dengan tenang aja. Sudah berapa lama kita hidup di dunia ini? 20 tahun? 30 tahun? 40? 50? 60? Dan selama perjalanan itu dari kita lahir sampai dengan saat ini, kapan atau di titik mana Bapak Ibu percaya? Atau mungkin sudah berapa lama percaya gitu ya? Percaya dengan menjadi Kristen berbeda ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya kasih contoh saya sekarang 30 tahun. Tapi saya percaya waktu saya kelas 7. Berarti itu mungkin sekitar 12 tahun gitu ya umur saya waktu itu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, kapan Bapak Ibu Saudara menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi? Boleh dipikirkan, tolong dipikirkan ya. Karena pertanyaannya akan terus berlanjut. Jadi dari lahir, jadi ada 3 titik ya, kelahiran, lahir, lalu titik percaya, lalu titik saat ini. Gitu. Coba dipikirkan, seberapa jauh rentang waktunya. Karena pertanyaan selanjutnya adalah, semasa dari titik kelahiran itu sampai dengan titik percaya, itu kan satu range waktu usia gitu ya. Lalu dari titik percaya
sampai saat ini perubahan apa yang ada di dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian? Perubahan apa yang ada di dalam hidup kita? Di antara dua range waktu itu, apa yang berbeda? Atau jangan-jangan kita mengaku kita sudah percaya 20 tahun, 30 tahun, tapi sebenarnya tidak pernah ada perubahan. Dari awal sampai dengan saat ini. Dari dulu begitu-begitu aja, apalagi kalau yang lahirnya udah Kristen gitu ya. Dari dulu begitu aja, sampai sekarang tetap seperti itu. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara kemudian ketika saya menanyakan pertanyaan ini tuh mungkin ada yang berargumen di dalam dirinya sendiri gitu ya. Namanya manusia berdosa. Ya pasti gak bisa berubah, bertobat langsung 180 derajat. Pasti tetap berdosa. Gak mungkin dong bisa berbalik dari yang awalnya misalkan sangat jahat terus langsung jadi malaikat, langsung jadi orang yang sangat suci. Tentu gak bisa dong. Tapi Bapak Ibu Saudara di dalam Alkitab kita tahu ada seorang rasul yang punya kisah hidup yang begitu dramatis perubahannya. Kita tahu bagaimana Saulus itu adalah seorang yang sangat membenci kekristenan. Dia lahir dari keluarga Yahudi, dia melakukan semua ketentuan-ketentuan agama, dia mempelajari agamanya baik-baik. Lalu kemudian ketika dia besar, dia bahkan melihat ketika Stefanus dibunuh. Dan dia kemudian yang pergi untuk membunuhi orang-orang Kristen. Dan kemudian ketika dia di dalam perjalanan untuk melakukan pembunuhan lagi, penganiayaan kepada orang Kristen. Di dalam perjalanannya ke Damsyik itu dia kemudian bertemu atau melihat sebuah cahaya yang begitu terang. Dan momen itu menjadi sebuah titik balik di dalam kehidupan. Saulus yang pada awalnya adalah seorang penganiaya jemaat, berubah menjadi Paulus. Rasul yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk memberitakan Injil Tuhan. Saulus yang awalnya begitu membenci Kristus, menjadi seorang Paulus yang mencintai Kristus dan berupaya untuk melakukan apa saja yang menjadi kehendaknya. Saulus yang awalnya hidup bagi dirinya sendiri atau bagi golongannya sendiri berubah menjadi Paulus yang hidup bagi Kristus. Dan Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Galilea berkata, "Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Pertobatan Paulus menjadi sebuah titik awal dari perjalanan hidupnya yang baru. Hidup yang diserahkan seutuhnya kepada Allah. Dan itu terjadi ketika Saulus merasakan, mengalami kasih Allah di dalam hidupnya. Bukan karena Paulus mau, kita tahu bagaimana ceritanya dia tidak mencari Tuhan, tapi Tuhan yang cari dia. Tuhan datang, Tuhan mengejar Saulus, sehingga pada akhirnya terjadi pertobatan ini yang kemudian mengubahkan hidup Saulus 180 derajat. Memampukan Paulus untuk berbalik dari hidupnya yang lama
meninggalkan seluruh hidupnya yang lama. Tapi sekalipun kalau kita ngomong ya, keselamatan anugerah, betul ya, itu doktrin yang tidak bisa diganggu gugat. Keselamatan itu anugerah. Tidak ada usaha manusia sekalipun, sedikit pun di dalam keselamatan itu. Tetapi kita melihat bahwa ketika Paulus menerima anugerah itu, dia tidak kemudian tinggal diam. Paulus mengambil sebuah tindakan aktif untuk melepaskan manusia lamanya dan hidup bagi Kristus. Pertanyaannya, bagaimana dengan setiap kita? Mungkin kalau yang tadi nyatet gitu ya, boleh dilihat lagi catatannya. Apa yang terjadi setelah kita merasakan kasih Kristus yang begitu besar bagi setiap kita? Apalagi minggu depan kita akan memasuki Passion Week gitu ya, Minggu Jumat Agung dan Paskah. Sekali lagi kita diingatkan bagaimana Kristus mati di atas kayu salib bagi setiap kita, demi menebus setiap kita yang gak layak. Dan ketika kita merasakan itu, apa yang terjadi? Tindakan aktif seperti apa yang kita lakukan? Apakah ada sebuah tindakan betul-betul meninggalkan dosa? Misalkan kita tahu kita terikat kepada dosa, katakanlah pornografi, lalu kita berusaha melepaskannya. Atau ketika kita sudah menerima Kristus pun, kita masih mau tetap bergantung, memegang dengan erat manusia lama kita, memegang dengan erat kebiasaan-kebiasaan lama dan dosa kita, sambil terus mau menggapai yang baru juga. Jadi yang lama tidak mau dilepas, tapi bilangnya aku udah percaya Tuhan. Atau mungkin ada yang di sini lagi bingung gitu ya. Mungkin ketika saya menanyakan pertanyaan ini, mungkin tidak pernah dipikirkan gitu ya sebelumnya. Jadi bisa jadi bingung ketika saya nanya, bedanya apa dulu sama sekarang? Karena nggak selalu kita punya waktu untuk bisa merenung gitu ya. Mungkin kita bingung gitu. Tahu bedanya bagaimana? Bedanya dalam hal apa yang harus diperhatikan? Dan pada akhirnya mungkin kita nggak bisa ngomong bedanya apa. Gitu. Walaupun kayaknya ada yang beda sih. Tapi bingung gitu. Dan kalau kita mau belajar dari Paulus begitu ya, di Filipi tadi, kita bisa melihat ada perubahan-perubahan di dalam diri Paulus. Yang pertama yang tadi sudah kita bahas tentu adalah perubahan tindakan, perilakunya. Yang awalnya menganiaya, sekarang mencintai Tuhan. Tetapi di balik itu semua, sebenarnya ada perubahan lebih besar yang terjadi di dalam diri Paulus. Yaitu terjadi perubahan paradigma atau cara berpikir. Kita mau lihat ke Filipi lagi. Tapi dari ayatnya yang ke-20 gitu ya. Saya bacakan bagian ini bagi setiap kita. Sebab yang sangat kurindukan, ini Paulus yang bilang ya, yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup, di dunia ini itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Dan dari perkataan Paulus ini di dalam ayatnya yang ke-20 sampai ke-21 begitu ya, terutama kita bisa melihat bagaimana terjadi perubahan pola pikir di dalam diri Paulus. Yang pertama. Next. Nah, Paulus mengatakan Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Dari sepenggal kalimat ini kita bisa tahu apa? Kalau sebelumnya Paulus itu mungkin gak punya tujuan hidup. Tujuan hidupnya untuk bunuhin orang Kristen mungkin gitu ya.
Tapi ketika terjadi perubahan di dalam hidupnya, paradigma yang pertama kali berubah adalah dia punya tujuan. Dia tahu dia diciptakan dengan sebuah tujuan, yaitu untuk memuliakan Kristus. Memuliakan Allah melalui tubuhnya. Semasa dia hidup ataupun bahkan sudah meninggal. Gitu. Dan kemudian yang kedua, Paulus juga bilang bahwa mati adalah keuntungan. Mungkin bagian ini bisa jadi sering menjadi kontroversi begitu ya, kenapa Paulus mengatakan ini. Tetapi kalau kita mempelajari kitab Filipi gitu ya, Paulus tidak sedang mengatakan ini dengan nada putus asa. Paulus tidak sedang mengatakan dia sedang di penjara waktu itu, tapi seluruh surat Filipi ini berisi sukacita. Sangat banyak sukacita ditemukan di dalam surat itu, sehingga Paulus tidak mengatakannya dengan nada putus asa. Dan kalau kita udah capek ya, banyak masalah, banyak utang, terus mati aja lah, kan gitu ya. Tapi Paulus tidak. Ketika Paulus mengatakan ini, bahwa mati adalah keuntungan, dia mengatakannya dengan pemahaman seperti ini. Dia tahu bahwa setelah kematian, dia akan memiliki hidup kekal bersama dengan Allah. Jadi mungkin yang sebelumnya Paulus tidak mengerti apa yang akan kemudian dihadapinya ketika dia sudah mati, ketika dia percaya kepada Kristus, dia tahu, yakin bahwa setelah dia mati, justru itulah yang menjadi tujuan akhir. Ketika dia boleh bersama-sama dengan Allah di kekekalan. Kematian tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, melainkan sebuah perjumpaan yang begitu indah dengan Allah. Dan John Piper mengatakan demikian ya. John Piper mengatakan, Christ is most magnified in us when we are more satisfied in Him than in what we lose in death or what we have gained in life. Kristus dimuliakan ketika atau paling dimuliakan di dalam hidup kita ketika kita satisfied, puas di dalam Tuhan. Kita tidak lagi memikirkan kalau kita meninggal nanti apa yang akan kita hilang, apa yang sudah tidak bisa kita miliki, mungkin harta-harta kita dan keluarga kita. Tidak lagi memikirkan apa yang akan hilang atau apa yang bisa terus diraih di dalam hidup ini, tetapi yang dipikirkan itu jauh ke depan, yaitu persekutuan dengan Allah. Dan saya pikir itu adalah definisi yang paling baik untuk menjelaskan hidup adalah Kristus. Ketika seseorang kemudian akhirnya menemukan bahwa apa yang menjadi tujuan hidupnya, apa yang seharusnya dia kejar bukan lagi apa yang ada di dunia ini, tetapi Allah itu sendiri. Dan puas dengan itu. Tidak lagi mencari apa yang ada di dunia ini. Tapi yang menarik, Bapak Ibu Saudara, Paulus kemudian tidak berhenti di ayatnya yang ke-21. Paulus melanjutkan ke ayat 22 dan seterusnya, kalau Bapak Ibu Saudara mau baca begitu. Dia mengatakan bahwa, tetapi kalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dan pemahaman ini juga yang kemudian mendorong Paulus untuk berubah secara perilaku. Karena ketika dia tahu ketika dia hidup, dia diciptakan untuk memuliakan Allah.
Dan untuk memuliakan Allah itu adalah dengan berbuah. Sehingga kemudian kita melihat bagaimana Paulus di dalam pelayanannya begitu luar biasa bekerja bagi Kristus. Sekalipun dia di dalam penjara, sekalipun dia harus merasakan karam kapal, dia mati-matian buat Kristus. Karena dia tahu ketika dia dipanggil, ketika dia diselamatkan karena anugerah itu artinya bekerja bagi Kristus, bagi kemuliaan Allah, dan bagi kerajaan surga. Sehingga kalau tadi ketika saya bertanya mengenai perubahan di dalam hidup setiap kita, dari sebelum ke setelah, jadi sebelum percaya dan setelah percaya, setidaknya ada dua hal ini yang bisa kita cek. Yang pertama, apakah tujuan hidup kita sebelum kita percaya Tuhan dan setelah kita percaya Tuhan itu berubah? Dan yang kedua, apakah setelah kita punya tujuan yang benar, terjadi perubahan cara hidup dari yang lama ke yang baru? Indikatornya perubahan cara hidup itu sampai baik gimana adalah ketika orang lihat kita, dia memuliakan Allah. Jadi ketika orang lihat kita, orang itu memuliakan Allah. Itu indikator kalau mau ngomong perubahan sampai kita jadi baik itu seperti apa. Dan ini bisa dilakukan di mana saja. Di keluarga kita, di tempat kerja kita mungkin, di gereja ini. Apakah orang-orang yang melihat kita sudah bisa memuliakan Allah ketika kita bilang kita percaya? Dan ketika kita saat ini mau bersama-sama belajar gitu ya, hidup bagi Kristus, mari kita mencoba melakukan dua hal ini. Pertama, cari yang tujuan yang daripada Allah, memuliakan Allah. Dan kemudian yang kedua, mari kita berubah secara perilaku kita. Mungkin ada yang bilang kayak, yang penting kan kita percaya. Gak harus kok perilaku itu segitunya gitu kan. Apalagi kalau saya kan melayani anak-anak muda ya. Mereka itu sering nanya ke saya, emang kita gak boleh meso, kenapa gak boleh meso? Pertanyaan-pertanyaan yang harusnya kalau mereka tahu mereka sudah berubah, mereka gak akan mau melakukan itu lagi. Karena itu tidak memuliakan Allah. Dan sebelum mengakhiri perenungan hari ini begitu ya, saya mau menceritakan kisah dari seseorang yang saya pikir mungkin Bapak Ibu Saudara cukup kenal gitu ya. Ibu Ati, Ibu Rahmiati yang baru saja dipanggil Tuhan pulang ya. Beliau adalah seorang dosen saat yang sangat saya hormati. Dan bagi saya kesaksian hidup beliau sungguh-sungguh menunjukkan bagaimana hidup adalah Kristus itu. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara yang tidak tahu, sebelum Ibu Ati meninggal, Ibu Ati itu sakit yang cukup parah. Jadi ketika tahu sakit itu sudah parah gitu. Dan ketika dosen-dosen, staf-staf di kampus mengetahui hal itu, tentu mereka panik gitu ya. Karena Ibu Ati ini juga orang yang sangat dihormati di kampus gitu ya. Lalu mereka berusaha untuk mencarikan pengobatan terbaik di rumah sakit terbaik, bahkan mungkin di negara terbaik. Lalu ada satu orang yang mendatangi Ibu Ati lalu bilang, ayo Bu Ati kita pergi berobat. Yang menarik adalah ketika ditanyai seperti itu, dan bahkan ketika orang itu bilang bahwa nanti masalah biaya gak usah dipikir Bu Ati, nanti akan ada yang cover. Bu
Bu Ati jawab, nggak usah lah. Ini waktu awal ya, waktu awal ketahuan. Nggak usah lah. Bu Ati jawab nggak usah lah. Terus kemudian kan tetap dipaksa-paksa gitu. Ayo harus berangkat, harus berobat. Terus Bu Ati bilang, oke nggak apa-apa berobat. Mari kita pergi untuk berobat. Tapi Bu Ati bilang gini, tapi kalau sampai pengobatan itu mahal dan melelahkan, Bu Ati bilang, nggak usah. Jangan paksa saya, Bu Ati bilang. Dan ini bagian yang membuat saya terenyuh gitu ya. Bu Ati bilang, lebih baik uangnya dipakai untuk pelayanan. Di tengah kondisi sakit beliau nggak memikirkan dirinya sendiri gitu. Ada orang yang mau bayarin Bu Ati. Bu Ati bilang jangan. Pakai uangnya untuk pelayanan aja. Dan apa yang dia katakan itu juga yang dia lakukan. Karena ketika kami di kampus tahu dia sedang sakit begitu parah, kami masih begitu heran. Bu Ati bisa pergi ke luar pulau, ke luar negeri untuk pelayanan. Betul-betul hanya untuk berkhotbah. Kondisinya sakit parah gitu ya. Tapi dia terus melakukan itu sampai memang tubuhnya gak bisa lagi. Ketika dia sudah drop, akhirnya Bu Ati harus di rumah sakit begitu ya. Dan bagi saya itu yang namanya hidup adalah Kristus. Dia tahu apa yang menjadi tujuan hidup dia. Dia menjalani tujuan hidup dia. Dan dia bekerja menghasilkan buah semasa dia hidup. Dan pertanyaannya bagi setiap kita, maukah kita juga demikian? Mari kita tundukkan kepala.